Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada pembelajaran ilmu alamiah dasar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai isu lingkungan global. Sebelum mengetahui pembahasan apa saja yang ada di video ini, kami memperkenalkan anggota kelompok 10. Ada Anissa Banowati Oktaviani, Laila Lutfia, Intan Nur Afifah, dan Safa Megatiara Putriandi. Nah, pada pembahasan isu lingkungan global, kita akan membahas tentang apa itu lingkungan global, apa itu pemanasan global, dan apa penyebab pemanasan global, serta apa dampak dari pemanasan global. Pada pembahasan pertama, apa itu isu lingkungan global? Nah, di sini, isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut yang mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia atau secara global. Isu lingkungan global muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Oke, next selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang kerap dikenal dengan istilah global warming, menurut New Mexico Solar Energy Association (NMSEA), adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi sebagai dampak dari efek rumah kaca. Sedangkan menurut National Geographic, global warming adalah peningkatan suhu atau temperatur pada atmosfer dan laut. Pemanasan global atau global warming menjadi isu global mutakhir terkait lingkungan hidup di mana pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan dianggap sebagai faktor penyebab hilangnya sifat kealamiahan bumi akibat pemanasan global. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca dan juga deforestasi. Penyebab pemanasan global yang pertama, itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ialah terperangkapnya panas di permukaan bumi oleh gas-gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, metana, dan yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena gas-gas rumah kaca ini memiliki dua atom per molekul, yaitu CO2 dan H2O. Sehingga gas-gas ini memiliki sifat internal vibration mode, yang membuat lampu menyerap dan memantulkan gelombang radiasi panas matahari. Pemanasan global dapat terjadi ketika radiasi dari sinar matahari akan masuk ke bumi. Radiasi dari sinar matahari tersebut akan sampai bumi dan menghangatkan bumi. Sebagian dari radiasi matahari akan diserap oleh bumi, dan sebagian bumi akan memantulkan kembali ke angkasa. Jika atmosfer bumi penuh dengan gas-gas rumah kaca, maka panas dari bumi tidak dapat diteruskan ke angkasa. Akibatnya panas kembali ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Lalu bagaimana gas-gas rumah kaca dapat bertambah? Terdapat beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan bertambahnya gas rumah kaca. Di antaranya itu pada penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua ada transportasi. Yang ketiga adalah pengguna CFC pada kulkas maupun AC. Yang keempat itu ada industri pertanian, kelima industri peternakan, limbah rumah tangga, serta limbah industri. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan bertambahnya gas rumah kaca, salah satunya yaitu adalah transportasi. Transportasi memiliki andil dalam menjadi penyebab bertambahnya gas rumah kaca. Hal tersebut dapat dilihat dari gas keluaran alat transportasi seperti mobil, pesawat terbang, kereta api, dan transportasi lainnya. Aktivitas manusia lainnya yang dapat menambah gas-gas rumah kaca yaitu melalui kegiatan industri.
Adapun beberapa kegiatan industri yang dapat menyebabkan bertambahnya gas rumah kaca yaitu industri pertanian, industri peternakan, limbah rumah tangga, dan juga limbah industri. Di industri pertanian, penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitros oksida yang nantinya dilepaskan ke udara. Pada industri peternakan, limbah industri peternakan seperti kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Dengan meningkatnya jumlah produksi ternak, tingkat metana yang dilepaskan ke atmosfer akan meningkat dan akan semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Pada limbah rumah tangga, banyak dari limbah tersebut yang dibakar atau ditimbun di tempat pembuangan akhir, terutama di kota-kota besar. Saat limbah rumah tangga ini dikubur dan dibiarkan, akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dapat menambah gas rumah kaca. Pada limbah industri, berbagai industri seperti pabrik semen dan penambangan batu bara dapat menghasilkan karbon dioksida yang dapat menambah gas rumah kaca. Kegiatan lainnya yang juga dapat menambah gas rumah kaca yaitu penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan penyebab utama peningkatan rumah kaca pada karbon dioksida. Penggunaan bahan bakar fosil memproduksi hampir sepertiga karbon dioksida di udara dan juga gas lainnya seperti metana, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Selain efek rumah kaca, deforestasi juga merupakan penyebab utama dari adanya pemanasan global. Apa itu deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan guna mengambil hasil hutan berupa kayu atau mengubah fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan. Deforestasi erat kaitannya dengan penebangan liar atau pembakaran liar. Deforestasi juga ikut andil dalam meningkatnya suhu bumi, karena pepohonan berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan penyerap CO2. Apabila CO2 bertambah diiringi dikuranginya pepohonan, maka CO2 akan mendominasi suhu atmosfer. Namun tidak apabila penambahan CO2 diimbangi dengan peningkatan tumbuhan. Adapun deforestasi yang menyumbang peningkatan suhu global adalah yang pertama, deforestasi yang ilegal atau tidak memenuhi persyaratan dan prosedur. Yang kedua, deforestasi yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, deforestasi yang tidak melakukan reforestation atau penanaman hutan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan dampak dari pemanasan global dan bagaimana upaya mengurangi pemanasan global. Pemanasan global memberi dampak yang tidak sedikit, khususnya untuk kelangsungan hidup para makhluk hidup dan juga bumi. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pemanasan global ini. Namun tidak hanya dampak negatif, ternyata pemanasan global juga memberikan dampak positif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pemanasan global, yang pertama itu iklim mulai tidak stabil. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Yang ketiga, gagal panen besar-besaran. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Dan yang kelima, dampak terhadap kesehatan manusia. Dampak negatif yang pertama yaitu iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi akan lebih memanas dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan pun mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Dan pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit, serta akan lebih cepat mencair. Dan suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Selain itu, daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Uap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak. Akibatnya akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar, di mana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Kelembapan yang tinggi juga akan meningkatkan curah hujan. Badai akan menjadi lebih sering. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering daripada sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai atau hurricane yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air pun akan menjadi lebih besar.
Dampak yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Para ilmuwan memprediksi kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia karena mencairnya dua lapisan es raksasa di Antartika dan Greenland, terutama di pantai timur Amerika Serikat. Namun banyak negara di seluruh dunia yang juga akan mengalami dampak naiknya permukaan air laut yang bisa memaksa jutaan orang untuk mencari pemukiman baru. Dampak negatif yang ketiga yaitu gagal panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih untuk pindah ke wilayah yang beriklim sedang karena kemungkinan adanya ancaman kelaparan akibat perubahan iklim dalam 100 tahun. Perubahan iklim ini diramalkan memiliki dampak yang paling parah pada pasokan air. Kekurangan air di masa depan kemungkinan akan mengancam produksi pangan, mengurangi sanitasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan kerusakan ekosistem. Dampak negatif selanjutnya yaitu hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang dari WWF mengatakan bahwa dalam skenario terburuk, populasi karang akan runtuh pada tahun 2100 karena suhu dan keasaman laut meningkat. Pemutihan karang akibat kenaikan suhu laut yang terus-menerus sangat berbahaya bagi ekosistem laut, dan banyak spesies lainnya di lautan bergantung pada terumbu karang untuk kelangsungan hidup mereka. Dampak negatif lainnya yaitu dampak terhadap kesehatan manusia. Pemanasan global membuat suhu udara bertambah panas sehingga dapat menyebabkan penambahan polusi. Kenaikan tingkat polusi ini dapat berefek buruk pada jantung. Polusi udara hasil emisi gas-gas pabrik yang tidak terkontrol juga berkontribusi terhadap penyakit-penyakit saluran pernapasan seperti asma, alergi, penyakit jantung, paru-paru kronis, dan lain-lain. Sedangkan dampak positifnya diantaranya, yang pertama, potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah. Yang kedua, potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan air untuk populasi pada beberapa wilayah yang relatif kering. Yang keempat, pengurangan angka kematian pada musim dingin pada bumi di belahan lintang tengah dan lintang tinggi. Yang kelima, pengurangan permintaan energi untuk pemanas ruangan akibat suhu udara pada musim dingin. Yang keenam, menghangatnya iklim dapat merangsang penangkapan dan juga penyimpanan karbon dioksida pada tanaman dalam jumlah yang lebih besar. Lalu, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Upaya pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menanam pohon, karena pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global. Karena pohon dalam fotosintesisnya pada siang hari dapat menyerap CO2 dan menghasilkan O2, sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di udara yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadinya pemanasan global. Yang kedua, dengan menghijaukan hutan yang telah gundul, karena sekarang ini banyak pembakaran liar yang menyebabkan pengundulan hutan. Lalu yang ketiga, dapat melakukan efisiensi pada penggunaan bahan bakar fosil. Selain dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga akan menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar fosil karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbaharui. Lalu yang keempat, dapat mencari alternatif energi lain yang jauh lebih ramah lingkungan dan harganya terjangkau oleh masyarakat luas. Lalu yang kelima itu melakukan reduce, reuse, dan recycle.